warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulang, mungkin belum ada balasan yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo SHMIP, yang kami hormati para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Nyimas Aliyah SEMKOM, narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Hamidah Hamidi MKes, yang kami hormati dari Komnas Perempuan Ibu Masrofa dari KJHAM, dan dari unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi Agama, DPD Pradi Jawa Tengah, para bupati se-Jawa Tengah, para kepala SKPD provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Tengah, perwakilan dari PKK, dari perguruan tinggi, ormas lembaga masyarakat, komunitas perempuan, serta ibu bapak semuanya beserta undangan yang berbahagia. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan kami laporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang keempat, kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan aparat penegak hukum, yaitu Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan Ketua DPD Pradi Jawa Tengah tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2014. Perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani pada hari ini, pagi hari ini, merupakan amanat dari pasal 6 ayat 1 kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dengan aparat penegak hukum dimaksud, yang menyebutkan bahwa kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama, maksud yaitu menjalin dan mensinergikan sumber daya para pihak dalam rangka penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan anak di Jawa Tengah. Sedangkan tujuannya adalah antara lain mewujudkan kerjasama, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah, dan peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan akan pelayanan konseling, bantuan hukum, pemulihan medis dan psikologis,
visum, rumah aman atau shelter, penguatan psikologis dari rohaniawan, dan pemulangan di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BP3AKB, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, DPD Pradi, dan unit-unit kerja terkait lembaga. Yang kedua, terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, terwujudnya kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah selama penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Yang keempat, terintegrasinya data dan sistem yang terupdate tentang penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi antara lain perencanaan penyediaan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, fasilitasi ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, fasilitasi kebijakan dan program peningkatan kapasitas SDM yang berperspektif hak asasi manusia, gender dan anak bagi aparat penegak hukum, advokat dan lembaga-lembaga yang terlibat. Yang keempat, koordinasi dan penyusunan prosedur standar operasional antara lembaga penegak hukum, advokat, pusat pelayanan terpadu, dan lembaga pendamping korban. Dan yang berikutnya adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Perlukah kami aturkan di sini, Bapak, bahwa setelah penandatangan perjanjian kerjasama akan diserahkan secara simbolis surat edaran gubernur kepada para bupati se-Jawa Tengah tentang peningkatan partisipasi perempuan pada proses pengambilan keputusan, pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang responsif gender. Dan pada hari ini juga akan diselenggarakan dialog interaktif optimalisasi pemanfaatan dana pembangunan desa untuk program perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah. Dan perlu kami laporkan bahwa narasumber dalam dialog interaktif adalah yang pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan topik strategi kebijakan Kementerian PPPA dalam memperkuat organisasi perempuan di pedesaan dan mendorong proses pengambilan keputusan di desa. Yang kedua dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan topik strategi kebijakan Kementerian PDT dalam memastikan dana pembangunan desa berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di pedesaan. Dan narasumber yang ketiga yaitu dari Komnas Perempuan dengan topik urgensi dana pembangunan desa untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang di pedesaan. Perlu kami aturkan bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama pada pagi hari ini oleh RRC KJHAM dan Komnas Perempuan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang mana telah membiayai seluruh rangkaian kegiatan dari awal mulai nota kesepahaman sampai dengan terselesainya perjanjian bersama ini. Mohon dengan hormat untuk kerjasama yang sudah terbangun dengan baik ini untuk bisa terus ditindaklanjuti dan dipertahankan dengan baik. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan dan mohon dengan hormat Bapak Gubernur berkenan sebagai keynote speaker pada acara pada pagi hari ini.
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan manfaat bagi bangsa, negara, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.